Bertempat di Pemkab Kediri, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada Senin 2 Juni 2025 pagi memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kapten Infanteri Nanang Masyhuri dan Ramil Ngadiluih, sementara Ketua DPRD Kabupaten Kediri Haji Murdi Hantoro bertindak sebagai pembaca Pancasila. Tegak senjata! Gerak! Telah mendukungmu, stadion proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dua Juni 2025 dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Mbak Wabub Dewi hadir mewakili Mas Bub Dito yang berhalangan. Mendampingi Mbak Wabub Dewi adalah Sekda Kabupaten Kediri Dr. Muhammad Solikin, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, asisten dan kepala SKPD. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Siap, mulai. Lanjutkan. Wakil Bupati Kediri selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Inspektur upacara. Hormat, senjata! Gerak! Tegak, senjata! Laporan Komandan Upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih. Pasukan pasang sangkur.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa. Tegak senjata! Serang! Kita mengheningkan cipta dimulai. Hormat senjata! Serang! Tegak senjata! Serang! Sila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Tegak senjata! Serang! 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, akan membacakan. Mbak Wabub Dewi menyampaikan pesan dari PPIP RI terkait semangat Pancasila yang didasari oleh kebersamaan dan kegotong royongan untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh. Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Seluruh elemen masyarakat harus kokohkan nilai persatuan dan perkuat nilai-nilai moral, hargai perbedaan, serta bangun nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan bangsa Indonesia yang besar dan memiliki keragaman. Nilai moral dan agama harus tetap utuh. Harapan untuk generasi milenial Kediri, terkhusus untuk warga milenial Kabupaten Kediri, Mbak Wabu berpesan agar menjaga persatuan serta berinovasi dan berkreasi untuk memperkokoh kebersamaan dalam membangun Kabupaten Kediri menjadi lebih baik dan maju. Cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental adalah Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek seharian.
sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis, dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju, bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia, bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 Juni 2025, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, tertanda tangani Yudian Wahyudi. Para peserta upacara yang berbahagia, demikian pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Agama Islam. Bagi saudara-saudara non-muslim disilakan untuk menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wajhil karimi wa atimil sultani. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah matahari kasih-Mu yang abadi, dalam balutan rahmat dan kemurahan-Mu yang tiada batas, kami berhimpun, menunduk dan bersimpuh untuk menghaturkan syukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan, sehingga kami bisa berhimpun untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Dengan takdir-Mu, Pancasila Engkau selamatkan. Bimbing kami senantiasa bisa mempertahankan. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah barokah dan inayah-Mu. Berikan kami sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin, bisa mempertahankan Pancasila, mempertahankan kerukunan, dan membangun persatuan, hidup bersama dalam kesetaraan dan keadilan. Ya Allah, ya Ghafur, ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah dosa dan khilaf kami, dosa orang tua kami, para pemimpin dan para pejuang kami, serta kabulkanlah semua permohonan kami. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Upacara selesai. Inspektur upacara. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Bahwasanya tadi saya mewakili Mas Bu membacakan sambutan dari Kepala BPIP yang menegaskan bahwasanya momentum Hari Lahir Pancasila itu bukan hanya memperingati hari lahirnya, tapi bagaimana kita bisa benar-benar membumikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan pemerintah, sampai dengan di masyarakat. Jadi semua bahu-membahu, mulai pejabat sampai masyarakat, tokoh agama dengan pemuda, dan seluruh lapisan kita bagaimana menjalankan Pancasila, membumikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat di Hari Pancasila. Di Hari Pancasila, mari kita terus jiwa-jiwa Pancasila ada di jiwa kita. Bagaimana kita selalu gotong royong, toleransi, menghargai perbedaan yang mungkin masih sering di lingkungan masyarakat kita belum. Kalau ada beda pendapat langsung reaktif atau langsung ya. Tapi bagaimana kita lebih menjunjung tinggi adab
ketimuran kita dihargai, bangsa yang dihormati karena tidak hanya karena kekuatan ekonominya tapi juga keluhuran budinya. Itu yang harus kita lihat. Tim Liputan, The Hot TV.